Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita mungkin ambil waktu nanti 20 atau 25 menit ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Memang ayat ini sesuai dengan apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ya. Jadi surah At-Tahrim kita masuk ayat ke-6. Jadi artinya hakikat hidup kita itu untuk apa sebenarnya? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja? Apakah kita salat untuk diri kita sendiri saja? Bagaimana cara menjaga diri? Ya, nanti kita bahas pada surah At-Tahrim ini. InsyaAllah bisa selesai dalam 20 menit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ini kalau terjemahannya Pak, jagalah dirimu. Kenapa diajak orang beriman? Karena yang bisa jaga diri itu orang beriman. Orang tidak beriman itu tidak bisa menjaga diri. Jadi menjaga diri itu, ku itu berasal dari kalimat waka yaqi wikayah. Jadi wikayah itu menjaga diri dari segala hal yang bisa merusak hati, merusak ibadah dan lain sebagainya. Sekarang kita merujuk ke dalam beberapa penafsiran-penafsiran. Kalau kata Ibnu Abbas, itu ku itu intihau amma nahahullah. Jadi kita itu mengakhiri apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah. Apakah sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan. Jadi yang diharamkan oleh Allah apa? Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu makna ku. Jadi kalau ada seorang masih berbuat maksiat, berarti dia belum menjaga dirinya lagi. Ini makna ku anfusakum. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi artinya intihau amma nahahullah. Jadi sudah selesai. Jadi ketika kita sudah masuk bulan Syawal, amal-amal kejahatan-kejahatan yang kita lakukan sudah kita selesaikan. Jadi tidak kita lakukan lagi. Ini maknaku yang pertama. Sekarang kita lihat maknaku anfusakum yang kedua. Yang kedua apa? Al-iltizamu amrullah. Jadi kita itu iltizam, melakukan segala perintah Allah, apapun itu. Kalau kita merujuk ke dalam Arba'in An-Nawawiyah, perintah Allah itu lebih banyak dibandingkan larangan. Ini kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran begitu juga, dalam hadis begitu juga. Perintah Allah lebih banyak dibandingkan larangan. Ada apa sebenarnya? Ketika perintah itu banyak, kita bisa memilih. Ya, Mbak, bisa memilih. Dan ketika kita tidak sanggup, bisa kita tinggalkan. Contoh ketika Allah memerintahkan, naik hajilah kamu. Aduh, saya tidak sanggup. Berarti tidak wajib, ya Mbak. Tidak wajib naik haji. Kenapa? Karena tidak sanggup. Salatlah kamu pada waktunya. Waduh, ini bagaimana salat tepat waktu sedangkan saya dalam perjalanan? Oh, bisa dijamak dan bisa dikasar. Jamak takdim atau jamak takhir. Artinya setiap perintah itu bisa kita memilih-milih. Ya, apalagi nanti dalam keadaan darurat. Ini perintah, Pak. Perintah itu kalau tidak bisa level pertama, kita bisa masuk level kedua, level ketiga, level keempat. Yang kedua, larangan kenapa lebih sedikit dibandingkan perintah? Larangan tidak boleh sedikit-sedikit, harus tinggalkan semuanya kalau larangan, Pak. Ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, sesungguhnya khamar itu adalah perbuatan setan, ya Pak. Jadi kita ingin mengatakan saya minum sedikit saja boleh, tidak boleh juga, haram. Wal maisir, main judi. Oh, judi kami begini-begini, tidak boleh juga.
Karena haram itu tidak ada pilihan-pilihan, Pak. Ketika Allah sudah mengharamkan berarti haram, tidak boleh lakukan. Ya, tapi ketika perintah, makanya perintah itu kenapa lebih banyak? Ketika Allah katakan perintah, bisa memilih-milih. Saya tidak sanggup kalau begini, ya Allah, boleh enggak saya salat sambil berbaring? Boleh, ya Pak. Oh, saya tidak bisa berbaring juga, boleh enggak sambil tidur? Boleh, boleh juga, Pak. Saya tidak bisa ambil wudhu, boleh enggak tayamum? Boleh, ya Pak, boleh tayamum. Kenapa tidak boleh? Ada pilihan-pilihannya. Ya. Ini makna qu anfusakum. Ini yang kedua, Pak. Masih juga yang kedua, pengertian yang kedua, wal qiyamu bi amrihi wa nahyihi, ya Pak. Jadi kita harus melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini yang ku anfusakum, menjaga diri, Pak. Jadi baik kita jaga agop tepi-tepi, Pak. Ini selama ini kita menjaga orang selalu, Pak. Tipulan anai temayang, doh dia dan temayang, Pak. Si pulan tidak tepat waktu, kita ada tepat waktu enggak? Si pulan tak pakai jilbab, istri kita sendiri tak pakai jilbab, Pak. Ini si pulan tak pergi salat, anak kita sendiri tidak pergi salat, ya Pak. Jadi yang pertama sekali kita jaga adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara menjaganya? Itulah yang tadi wal qiyam bi amrihi wan nahyi. Jadi setiap perintah kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Setiap larangan harus kita tinggalkan, tidak ada sekemampuan, Pak. Harus tinggalkan, wajib tinggalkan. Ini kalau larangan. Tapi kalau perintah sekemampuan kita, oh saya tidak bisa begini, ya Allah, lakukan begini. Tidak bisa juga lakukan begini. Seperti salat, ya Pak. Saya tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring. Isyarat, ya. Oh, tidak bisa isyarat juga. Hana doa bergali di depan imam, di keimum. Jadi dia sudah meninggal dunia. Jadi yang jelas salat juga, tetap juga salat. Sebelum ketika meninggal juga harus salat juga. Ya, Pak. Kapan tidak salat lagi? Setelah nanti masuk dalam kubur hanali, Pak. Kalau tadi diantarkan untuk salat, ya, di depan imam itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita masih pengertian qu anfusakum wa taubah. Maka yang dikatakan dengan qu anfusakum itu jaga diri itu kita bertaubat. Taubat itu kembali, Pak. Makanya bulan Ramadan itu adalah salah satu sarana untuk bertaubat. Ya, Pak. Salah satu fasilitas untuk kita bisa kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita bagaimana? Fitrah manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan fitrah oleh Allah siapapun dia, Pak. Jadi fitrahnya apa? Ada kecenderungan berbuat, dia tahu ini kejahatan, dia tahu ini kebaikan. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nafsu pun, tidak ada satu manusia pun, siapapun dia yang tidak tahu ini kebaikan, ini kejahatan, tidak ada, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketakwaan sudah diajarkan. Fujur juga diajarkan oleh Allah. Sehingga seorang itu bisa membedakan mana hak, mana batil. Mencuri tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Siapapun tahu itu. Termasuk Yahudi, Nasrani, musyrik, munafik, ya Pak. Semua mereka tahu. Maka kita kembali kepada fitrah kita, Pak. Fitrah kita apa? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah saya Tuhanmu? Maka roh waktu itu menjawab, "Qalu bala." Betul ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki kepadaku, yang menciptakanku, ya, yang terus Ar-Rahman Ar-Rahim menyayangiku. Jadi engkaulah ya Allah, ya Pak, yang menciptakanku, memberikan rezeki, yang memberikan kasih sayang kepadaku. Diakui oleh roh itu, Pak. Tapi kenapa sekarang manusia itu ingkar kepada Allah? Apa jawab Syekh dalam tafsir Sawi? Lijtima'i baina ruhi wal jasad. Jadi manusia itu ingkar kepada Allah karena sudah roh dan jasad itu sudah menyatu. Ketika roh dan jasad menyatu, roh tadi tidak mikir diri sendiri lagi, dia sudah memikirkan badannya. Ini bagaimana badan ini supaya enak tidurnya. Oh, berarti beli spring bed harga sekian. Ini fasilitas mau pergi kantor tidak enak kalau cuma mobil yang sekian, beli yang sekian. Akhirnya apa? Lalai pertimbang tubuh, Pak. Ya, selalu dia ini memikirkan tubuhnya selalu. Padahal ketika meninggal dunia nanti, dalam hitungan detik saja orang sudah lari dari kita, Pak. Waktu kita meninggal, ya KPJU, kamayat, ya, Pak. Kemudian dalam hitungan jam sudah mulai berubah lagi, Pak. Padahal tadi kita menjaga tubuh ini sudah berapa puluhan tahun kita jaga tubuh ini, Pak. Kalau ada umur 60 tahun sudah dia jaga tubuh ini dengan berbagai cara. Tapi ketika meninggal dunia, 1 jam saja sudah berubah, Pak. 2 jam berubah loh. Ketika 4 jam yang kamu sudah bau, sudah keluar air dan lain sebagainya. 1 hari sudah berubah lagi, sudah hitam-hitam, Pak.
2 hari sudah lagi berubah, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, wat taubah. Untuk apa kita bertaubat? Ini masih pengertian qu anfusakum. Maka orang yang menjaga diri itu adalah orang yang bertaubat. Taubat yang dimaksud ini, dia kembali kepada fitrah dia sebagai manusia. Maka salah satu sarana taubat itu adalah bulan suci Ramadan. Kenapa harus bertaubat? Amma yuskhatullahu wa yujabu al-azab. Karena kalau tidak bertaubat, Allah itu akan marah dan menurunkan azab. Ya, menyo Allah ka bengeh. Kita orang tua kalau anak nak patuh kan bengeh je, Pak. Jadi apalagi kita ini makhluk Allah, kalau kita tidak patuh pada pencipta kita, maka Allah juga akan marah. Kalau sudah marah, rahmat itu tidak ada lagi, Pak. Keberkahan tidak ada lagi. Petunjuk pun tidak ada lagi, Pak. Hanale petunjuk. Maka mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah. Terserah kalian. Ya'kulu wa yatamata'u wa yulhihimul amal. Kalian mau makan apa saja terserah. Makan yang haram terserah. Makan saja, kata Allah. Ya'kulu wa yatamata'u. Kalian mau mempergunakan fasilitas ini, menikmati fasilitas ini, silakan saja, nikmati saja, kata Allah. Tapi ingat, fasilitas itu terbatas, kata Allah. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi, limadza sumiya ad-dunya bid-dunya. Kenapa dunia ini namanya dunia, Pak? Ini kita hidup di dunia. Kenapa namanya dunia? Apa kata beliau? Karena limuddati zamanihi. Karena waktunya itu yang sedikit sekali, maka dinamakan dunia, Pak. Jadi waktu fasilitas ini yang diberikan oleh Allah, waktunya sempit sekali, sedikit sekali. Kita menikmati dunia, cuma menikmati kalau ada umur 30, 40, 60, 70, 80. Setelah itu tidak ada nikmat lagi dunia ini, Pak. Kenapa? Kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka kata Imam Al-Qurtubi, dinamakan dia dengan dunia. Kenapa? Limuddati zamanihi. Karena waktunya itu yang sedikit sekali. Ya. Wa yujabul azab, ya, Pak. Kenapa harus bertaubat? Karena kalau tidak bertaubat, azab itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qu anfusakum. Jagalah dirimu, Pak. Kita menjaga diri kita. Sudah. Apakah cukup dengan menjaga diri? Tidak bisa. Tidak bisa kita salat saja sendiri, Pak. Sedangkan tetangga kita tidak salat, anak kita tidak salat. Tidak bisa, Pak. Maka dituntut yang kedua oleh Allah. Makanya Allah nanti di padang mahsyar tidak pernah bertanya kepada kita, kamu waktu meninggal kenapa tidak meninggalkan warisan kepada anakmu? Tidak saya tanya, kata Allah, sedikit pun tidak saya tanya. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Saya tidak pernah tanya saya. Kenapa tanah yang itu tidak kamu bagi kepada si fulan? Hana kayak tanya orang tanah lang kubu, Pak. Tidak pernah ditanya, Pak. Tidak pernah di padang mahsyar ditanya warisan ini sudah kemana sudah kamu bawa? Tidak pernah, Pak. Anak kamu kenapa sengsara tidak kamu berikan harta? Tidak pernah ditanya oleh Allah. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Yang saya tanya adalah, ada enggak kamu menjaga keluargamu dari api neraka? Ya, ini termasuk yang kedua, Pak. Wa ahlikum. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau memberikan batasan siapa itu ahlikum. Bukan keluarga semua, tidak. Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud dengan ahlikum di sini adalah al-ibnu wa zaujah. Anak dan istri. Ya, Pak. Dua saja dulu. Baik lalai ngengkop anak nginoh hana jelah ni, Pak. Kita lalai ngengkop. Mari kita salat, mari beribadah. Anak itu mayang, Pak. Jangan main judi. Anak main judi, Pak. Mari kita pakai jilbab, kita tutup aurat. Istri kita tidak tutup aurat, Pak. Dia tidak pakai jilbab. Ya, Pak. Jadi maka Imam At-Tabari mengatakan wa ahlikum itu adalah istrimu dan anakmu. Maka seorang istri bisa nanti menuntut suaminya kalau suaminya tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Anak bisa menuntut ayahnya, Pak. Ya, anak bisa menuntut ayahnya kalau ayahnya tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Maka apa maksud dengan wa ahlikum di sini? Maka penafsir banyak yang menafsirkan bita'dib wa ta'allum. Ta'dib itu apa? Mengajarkan akhlak kepada anaknya, mengajarkan akhlak kepada istrinya. Ini tidak baik begini, ini tidak baik begini, itu kewajiban, Pak. Jadi makanya wa ahlikum di sini bit ta'dib wa ta'lim. Maka seorang istri itu berhak mengatakan kepada Allah, saya tidak tahu salat berjamaah, ya Allah, tidak diajarkan suami saya. Anak mengatakan begitu juga. Saya tidak pernah salat karena apa? Orang tua saya tidak pernah mengajak, saya tidak pernah melarang saya, ya Allah. Dia bisa berdalih nanti, Pak, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan penafsir itu menafsirkan wa ahlikum itu apa? Bit ta'dib wa ta'lim. Memberikan pendidikan akhlak, memberikan pendidikan agama.
Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi dan Jalalain, apa maksud wa ahlikum? Bil hamli ala ta'atillah. Kita mengajak isteri kita, mengajak anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Ya, nampak. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan begini, Nabi Nuh alaihissalam anak tunggang dah lagau, nampak. Nabi Nuh, Pak. Sampai-sampai dia tenggelam, dia menyembah patung. Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya seperti itu. Pendidikan agama yang diberikan Nabi Nuh itu kepada 4 orang anaknya, pendidikannya sama semuanya, Pak. Nabi Nuh mengajak mereka, anak-anaknya, untuk tidak menyembah patung, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung. Tetapi anaknya yang keempat ini yang tidak mau mendengar, Pak. Namanya Kan'an. Jadi anak keempat ini, dia interaksi sosialnya banyak dengan orang-orang musyrik. Ya, banyak dengan orang musyrik. Makanya begini, Pak, ya. Kalau ada orang, ini contoh jualan ikan, Pak, orang jualan ikan. Orang jualan ikan itu pembicaraannya selalu masalah ikan. Nyong ke rambu padum kayum jino. Ya, Pak. Jika orang yang ajak ke mawi, Pak. Ya. Itu pembicaraannya selalu masalah ikan selalu. Oh, maka welon hana ikap nyo ki banjara angke ki bangka mahai angke, Pak. Kalau kita melihat orang yang bangunan, dia pembicaraannya selalu tentang bangunan. Yum semen kai e-nya, Pak, yum semen, Pak. Itu kalau orang-orang bangunan. Orang yang kalau yang pergi ke sawah, coba kita lihat pembicaraan mereka. Selalu tentang sawah. Walaupun ada politik-politik sedikit, yang politik engkut ni, Pak. Atau politik belang, kiban politik engkut. Omanya you mengkut kalau nyo sebab katanya nyo bino hana je pemerintah, kai masalah pemerintah. Tetap politiknya masalah ikan juga. Tetap politiknya masalah sawah juga. Nyo kamahai nyo pemerintah kiban nyo bijeh, tetap masalah sawah juga. Ya ni, Pak. Kalau kita pergi nanti ke perkantoran, di kantor pegawai negeri, selalu cerita nyo gaji kan naik ke gaji lah, Pak. Ini TC ini bagaimana ni? Ini tentangnya tapi, Pak. Laporan je, ya, Pak. Kalau seseorang bergaul dengan tukang ikan, maka pikiran dia hampir sama dengan pikiran tukang ikan nanti, Pak. Maka katanya kita bergaul dengan tukang ikan, secara otomatis kita sadari kita sudah diajak oleh mereka untuk berpikir masalah ikan juga. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita pergi ke sawah, maka pikiran kita juga seperti pikiran mereka juga. Ya, Pak. Demikian pula anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh diajarkan agama oleh Allah, oleh Nabi Nuh alaihissalam, tetapi ketika dia bergabung dengan orang-orang musyrik yang mereka itu adalah penyembah patung, pikiran-pikiran juga dia pikiran penyembah patung. Siapa itu? Kan'an. Jadi maka hati-hati, Pak. Kita ini kalau ketika punya anak di rumah kita ajarkan agama, hati-hati dia bergaul dengan siapa itu harus kita tahu juga. Jangan sampai kita mengajarkan dia salat, dia tidak salat. Kita ajarkan agama, dia tidak tahu apa-apa. Ya. Ini makna qu anfusakum, ini wa ahlikum, ya. Wa ahlikum nara. Pertanyaannya, kenapa nara itu tidak ada alif lam? Kenapa dalam bentuk nakirah? Kenapa tidak annar? Ya, nih, Pak. Di dalam ayat lain ada kalimatnya naran talazza. Itu juga nakirah. Kenapa naran talazza? Kenapa dia ini namanya litahwif, untuk menakut-nakuti, Pak. Makanya menggunakan nakirah, tidak ada alif lam. Tidak ada finnar alif lam, tidak ada. Tapi naran talazza itu litahwif, untuk menakut-nakuti. Seakan-akan Allah mengatakan, nepatih baklun, kata Allah. Kamu percaya sama saya, kalau neraka itu bisa membakarmu, la tubqi wa la tadhar. Ya, Pak. Ketika dia membakarmu, tidak menyisakan sedikit pun dan kamu tidak bisa lari dari neraka itu. Maka pengungkapannya dengan tidak menggunakan alif lam. Ini kalau ini naran wa ahlikum nara. Tidak ada alif lam di situ. Kenapa? Kita ambil salah satu tafsir saja yang diungkapkan oleh Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Apa kata beliau? Penggunaan kalimat nakirah ini yadullu ala annanas la ya'rifuna miqdaran nar. Dia tidak tahu bagaimana kadar api neraka itu, illallah, kecuali Allah. Kita cuma tahu apa? Api di dunia ini, Pak. Api di dunia ketika dibakar melego, Pak. Ada api di dunia, api tertentu ketika dibakar besi bisa meleleh. Pak. Itu saja kita, Pak.
Tetapi api neraka, kata Syekh Tantawi, tidak ada seorang pun ya'rifuna miqdaraha. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana miqdarnya, bagaimana kadarnya, bagaimana kekuatannya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menggunakan alif lam. Ya, nih Pak. Tidak menggunakan alif lam. Sekarang kita akan melihat isi neraka itu apa. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka itu dipenuhi dengan manusia dan hijarah. Hijarah itu kalau kita lihat dari kalimatnya itu maknanya batu. Ya, maknanya batu. Jadi dalam neraka itu ada manusia, ada batu. Dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Batu yang dimaksud di situ adalah al-asnam, patung yang manusia sembah ketika di dunia, patung yang disembah oleh manusia. Ada yang mengatakan juga hijarah itu adalah kibrit. Kibrit itu apa? Batu bara. Sehingga makin banyak dimasukkan batu bara, makin bagus nyala apinya. Ini makna al-hijarah. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," saya bersumpah, kata Rasulullah, saya bersumpah demi Allah. La sakharatun min sakhri jahannam a'zamu min jibalid dunya kulliha. Satu batu neraka itu, ya, satu batu neraka yang ada di dalam neraka itu lebih besar daripada gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini kalau digabungkan. Satu batu di neraka saja, Pak. Ya, gimana, Pak? Satu batu di neraka. Satu batu di neraka itu kalau batu gunung-gunung yang ada di dunia ini digabungkan semuanya itu baru satu batu neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada suatu riwayat ini tidak dijelaskan apakah riwayat Israiliyat atau bagaimana. Ketika ada Nabi berdialog dengan batu, ya, bertanya kepada waktu ketika di dunia, Pak, limadza tabki, kenapa kamu menangis, ya? Apa kata batu ini? Saya menangis sebab sudah diturunkan ayat waquduhan nas wal hijarah. Isi neraka itu manusia dan batu. Kenapa dimasukkan saya dalam neraka? Apa salah saya, ya Allah? Apa salah saya? Ya, Pak. Akhirnya batu ini berdoa kepada Allah, jauhkan saya ya Allah dari api neraka itu. Ketika itu rupanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu tadi tidak dimasukkan ke neraka, ya, Pak. Karena dia takut ayat ini, Pak. Waquduhan nasu wal hijarah. Ketika itu batu ini menangis lagi. Nabi bertanya lagi, "Kenapa kamu menangis lagi?" Ya. Apa jawab batu? "Saya terharu. Permohonan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam neraka." Ya, ini permohonan batu ini, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan melihat apa isi neraka, Pak. Ini ada waktu sedikit lagi, ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Jadi di neraka itu, penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat. Kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Muddathir, jumlahnya 17. Pertanyaannya, sab'ata asyar, kenapa malaikat itu 17? 17 kan sedikit sekali. Ini ada beberapa pemahaman. Ada yang mengatakan 17 itu ru'asa. Ru'asa itu pemimpin malaikat. Satu malaikat itu memimpin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu malaikat. Yang kedua begitu juga, sampai 17. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa disebutkan dalam Al-Quran alaiha tis'ata asyar, di neraka itu ada 17 malaikat? Karena di dalam Taurat, di dalam Injil juga disebutkan 17 malaikat. Untuk apa? Supaya orang-orang yang membaca Taurat dan Injil, ketika dia baca Al-Quran, rupanya Al-Quran sesuai semua dengan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi untuk apa? Supaya mereka ini semuanya, dia tinggalkan Taurat itu, tinggalkan Injil itu. Kenapa? Karena semua sudah ada dalam Al-Quran. Dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan seperti itu. Maka nilainya 17. Karena orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, dalam benak mereka memang ini 17, Pak. Ketika turun Al-Quran 17 juga, supaya untuk lebih meyakinkan mereka lagi. Alaiha malaikah, karena dia ada ta marbutah, ini maknanya apa? Banyak sekali malaikat. Jadi bukan 17 saja, tidak. 17 itu adalah pemimpin-pemimpin malaikat yang menjaga neraka tadi, Pak. Ghiladun syidad, malaikat itu ghilat. Ghilat itu apa? Kerhati, Pak. Ya, kerhati. Jadi syidad ini
Tadi kera hati, kalau Sidat itu perlakuan dia terhadap penduduk neraka yang keras. Mana contohnya? Kita ambil punya tafsir Sawi, Pak. Dia itu kalau memegang apa namanya? Makmak ya. Makmak itu palu dari besi, Pak. Apa yang dilakukan? Faddat fa'ud darbah. Dia bisa memukul 70 alfa insan. 70.000 manusia fi qa'ri jahannam. Sekali pukul 70.000 manusia itu bisa ke kerak neraka dia pukul, Pak. Inilah malaikat dipanggil dengan Sidat. Sidat. Ghilad, kera hati. Karena kera hati malaikat ini jangan salah juga, maka dia tidak pernah tersenyum, Pak. Maka di dalam satu tafsir yang mengungkapkan, semenjak diciptakan malaikat ini penjaga neraka, mereka tidak pernah tersenyum. Dari pertama diciptakan dulu sampai manusia nanti masuk ke neraka tidak pernah tersenyum. Sehingga dipanggil dengan malaikat Zabaniyah. Jadi makanya nanti kalau orang-orang pun nanti dia bertersenyumlah tiga, Pak. Dalam pedum-pedum pun tiga kaji senyum, Pak. Jadi baik hana senyum-senyum, Pak. Jadi hati hana senyum pun baik lagi Zabaniyah lah, ya, Pak. Maka ji menyuruh hana senyum-senyum yang Zabaniyah, pertama lagi Zabaniyah. Dari hari pertama diciptakan sampai sekarang hana terkem-kem, Pak. Jadi makanya kita ini kalau tidak bersilaturahmi, ya nih, Pak. Di dalam tafsir Sawi katakan begini, ada 3 hal yang membuat doa manusia itu tidak dikabulkan oleh Allah, sehebat apapun dia. Oh, saya tahajud hebat, sehebat apapun tahajudmu. Oh, saya haji sudah berapa kali, sehebat apapun hajimu. Saya ikhlas sekali umrah, seikhlas apapun umrahmu. Kamu lakukan 3 hal ini, amal ibadahmu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa yang pertama? Ya'tham. Atau di dalam bahasa lain bi'ithmin. Kamu masih punya dosa dengan Allah. Ya, nih, Pak. Jadi kalau hati ini masih berdosa, tangan ini masih berdosa, jangan pernah harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Sebelum kita minta maaf dulu, kita sudah berdosa tadi pagi, ya Allah. Lu laki maaf, ya Allah. Saya minta maaf mata ini sudah berdosa tadi malam, ya Allah. Saya minta maaf mulut ini sudah berdosa tadi malam. Lu temenak agak bekal. Lu laki maaf, ya Allah. Setelah itu baru minta kepada Allah. Tapi kalau belum minta maaf, minta ini, jangan pernah harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah, sehebat apapun kita. Satu. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Bengeh ketibulan, bengeh, peburusan bengeh. Bengeh ketibulan, mandu bengeh kayaknya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan doamu dikabulkan illa qati'ar rahim. Kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, sehebat apapun ibadahnya. Ulun tahajud hebat, kepu tahajud hebat. Kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabat kita, maka tidak akan pernah diterima. Kecuali apa? Lakukanlah apa namanya? Hubungan silaturahmi dulu, minta maaf dulu, berikan maaf dulu, baru minta apa namanya? Permohonan kepada Allah. 2. Yang ketiga, adzulmu. Orang yang suka menzalimi orang lain. Hak orang lain kita ambil. Hak orang lain kita kurangi. Kita mengurangi timbangan. Tak pengetgop. Kita membohongi orang lain. Ini bagaimana? Bagus. Oh, ini bagus sekali ini. Ini baru saja saya mancing ikan. Padahal kali euro, Pak. Ya, pengengkau. Ya, biar dia berdoa kepada Allah, Pak. Ketika kita minta berdoa kepada Allah, tidak pernah dikabulkan doanya kecuali dia minta maaf sama orang yang sudah dia zalimi, Pak. Maka kalau kita lihat rentetannya itu semua berhubungan dengan qati'ur rahim, ya. Berhubungan apa namanya? Memutuskan hubungan silaturahmi. Memang simple, Pak. Alah bengeh lon untuk dalam kemah ahlam nyan, Pak. Walaupun dah pernah untuk dalam kemah ahlam, untuk bahijak rumah dalam kemah. Selama kita masih memutuskan hubungan silaturahmi, hana pun tak berdoa ni, Pak. Itibi darah matah nak kepampun dosa oleh Allah. Kenapa? Karena kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangga kita, kerabat kita dan lain sebagainya. Ya, kan malaikat ini ghiladun sidat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, Pak. Jadi malaikat itu tidak pernah apa namanya, dia selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ketika Allah menyuruh dia ambil orang ini masukkan ke neraka. Makanya dari atas neraka sampai ke bawah itu dalam satu riwayat arba'ina sanah, 40 tahun. Dilempar dari atas sampai ke bawah 40 tahun baru sampai ke bawah. Sebagian mengatakan 40 tahun itu adalah perkiraan dunia, Pak. Perkiraan akhirat kali 1000 tahun, 40.000 tahun dari atas sampai ke bawah, baru truk meyup, ya, Pak. Saking jauhnya kerak neraka itu. Saya rasa cukup sekian, Pak. Ya. Jadi walaupun ini apa namanya permulaannya, jadi artinya pembukaan pengajian pertama lah. Jadi kita cukup saja berapa 30 menit, ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.